Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada netizen yang telah memberikan sebuah tanda kutip idiot kepada The Brondol berkaitan dengan bunga jantan pada tanaman kelapa sawit, dimana bahwa kadang-kadang ada tanaman kelapa sawit itu mengeluarkan kemungkinan dalam satu pelepah aja, di ketiak pelepah itu ada kemungkinan dia bisa mengeluarkan jantan atau betina. Sangat tergantung kondisional, unsur hara, air dan sebagainya. Tapi terima kasih bahwa berkat masih mengatakan idiot dan akhirnya saya blokir. Itu bahwa membuat saya tuh mencari dalam satu blok ini seperti apa. Ada satu tanaman yang sudah saya tandai ini di sini yang nanti akan saya jelaskan bahwa ketika kita di lapangan itu ada bunga yang genetik memang jantan terus, maka pilihannya cuma dua. Apakah dia dipertahankan sebagai sumber bunga, sebagai serbuk sari di lapangan itu sendiri, dengan catatan bahwa bunganya bukan bunga yang mengalami gagal tumbuh, karena ada juga genetik yang mengalami gagal pembungaan jantan, keluar kering. Apakah tidak dipupuk, airnya sama, pupuknya sama. Kalau dia kering dari start sampai store hari ini ganti, nggak ada ceritanya. Ada yang di treatment, dipangkas, dipupuk. Sorry, ini dipupuk terus, airnya ya ada. Ya itu, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan kita ya sebagai seorang petani. Ini satu sisi seperti ini nih Mas. Nih, kita langsung lihat dulu bagaimana, nanti kita sambung dulu ini. Bagaimana ini? Nah, ini. Nih. Kayak gini. Nih. Bunga jantan. Oh, ini sebagai sumber sumber serbuk sari ini. Lah dia keluar aja langsung kering kok. Mau serbuk sari dari mana? Tuh. Ini langsung kering. Nah, kalau dia memang sebagai sumber serbuk sari dan dia memang keluar serbuk sarinya yang ini, maka ya kita akan pertahankan. Ini salah satu pohon yang ini. Dari awalnya juga sudah terlihat dia afkir genetis ini. Kalau kita pertahankan juga percuma. Ini nggak ada bunga betina sama sekali nih. Oh, ini di treatment kanan kiri nih. Serbuk sarinya juga nggak ada kok. Tuh. Ada paling kalau ada pun nggak banyak ini. Udah kita cek lah. Pertanyaan bagi kita sahabat bro. Kalau satu sisi kita punya bibit yang seperti ini, artinya bahwa bibit yang kelapa sawit yang kita semua jantan aja seperti ini, apakah kita ikhlas sebagai sumber? Karena saya bilang bahwa kalau kita ngomongin di perusahaan tidak ada kita khusus, tidak ada khusus menyiapkan tanaman jantan, tidak ada. Karena bahwa jawaban yang kemarin saya bilang yang udah ngatain Pendi tolol itu sendiri, saya bilang Anda harus belajar bahwa tidak ada satu perusahaan pun, kecuali memang ada Sokvindo, dia menggunakan super mill yang digunakan untuk menyediakan bunga jantan, menaikkan serbuk sarinya untuk penyerbukannya jauh lebih bagus. Itu ada, tapi secara umum tidak ada, Mas. Kenapa? Karena bahwa ketika kita melihat kelapa sawit di pembibitan, kita nggak akan tahu apakah bunganya jantan atau betina yang kemudian nanti seperti tidak tahu. Itu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa dalam satu pohon 1 hektar itu harus ada 1 atau 2, mungkin itu perusahaan kelas besar yang dia punya indukan jantan yang sudah di-sketch sedemikian rupa, sehingga sekali lagi dia sudah di-sketch dulu, Mas. Tapi secara umum petani kita semuanya nggak ada, Mas. Itu adalah sebuah plafon membodohi petani, yang mana kalau petani dibodohi harus ada jantannya, padahal dia jual bibit abal-abal supaya ada jantannya yang mungkin genetiknya seperti ini nih. Itu sehingga kita tidak akan kita nanam sain, nanam PPKS, ya kemungkinan bunga jantannya tetap ada, karena bahwa Allah menciptakan pelepah kelapa sawit itu akan mungkin keluar bunga jantan atau bunga betina, sangat tergantung. Nah pertanyaannya, apakah kayak apa tadi ini? Nih, satu sisi kita punya kayak gini ya, nih bunga pohonnya mulai dari sini. Ini pohonnya kayak gini. Di satu sisi nih, Preti yang kemarin nancep ini. Nah, satunya kayak gini, ini BL1 nih ya. Ini BL1. Nih. Ini buahnya seperti ini. Ya, monggo saja.
Tapi kan apakah kita hanya mempertahankan kayak gitu loh? Nih, nih, saat trek-treknya kayak ngene itu. Nih, ini BL1. Mas Brondol untuk mengklarifikasi kata-kata idiot adalah jika Anda memang belum ahlinya, belum expertnya, dan belum sebagai riseter yang handal, tolong jangan keluarkan kata idiot, Mas. Bahwa itu sangat mengoyak-oyak hati untuk Brondol. 17 tahun saya bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit dan menjadi pengajar. Kata idiot itu sudah sangat luar biasa bagi Pendi. Sangat, biasanya tak abaikan, tapi kali ini tidak. Maka saya buktikan ini. Kalau seandainya kita punya pohon jantan di lapangan, kemudian apakah bisa dipelihara atau tidak, sangat tergantung pohonnya. Semua tanaman yang ada di sini dipupuk semua, Mas. Ini berada di perusahaan. Ketika dia bunga jantan keluar semua, ya dipupuk KCL yo, dolomit yo, RP yo, urea yo. Tapi apakah bunga jantan yang tumbuh terus-menerus ini adalah mengeluarkan serbuk sari? Belum tentu. Kalau memang dia keluar kering padahal tunasannya udah bagus, apakah mau dibiarkan begitu saja? Ataukah mau dibiarkan? Tapi kalau dia memang mengeluarkan serbuk sari keluar, kemudian sebagai penyedia serbuk sari yang sangat luar biasa besar, itu baru pelihara. Kalau belum, saya bilang pernah dalam satu konten The Brondol, pupuk aja sebanyak-banyaknya sebagai sumber serbuk sari yang akan membantu penyerbukannya. Tapi ingat, tidak ada di dalam klausul misalnya harus ada bunga di pembibitan harus ada yang jantan. Secara umum itu enggak ada, Mas. Semuanya ditanam tenera yang sesuai atau bersertifikat, itu sesuai dengan seleksi yang ada. Ketika kita ngomongin seleksi, tukang seleksi pun enggak tahu, Mas, mana yang jantan mana yang betina secara umum. Kita bisa bayangkan, kita mau replanting 1000 hektar. Kalau seandainya kita butuh pejantan atau yang tumbuh jantan tok itu adalah 2 saja per hektarnya, berarti kita butuh sekitar 2000 pohon. Tidak pernah saya lihat, Mas, di perusahaan, kecuali memang ada satu perusahaan yang menyediakan super mill sebagai pohon induk yang mengeluarkan bunga jantan terus menerus, dan itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga oleh tim riset mereka. Kalau kita masyarakat awam menanam jantan, enggak salah nanam jantan itu. Artinya bahwa yang mereka pun enggak tahu kok mana yang jantan mana yang enggak, kok di pembibitan juga enggak ngerti kok, gitu loh. Maka terima kasih atas kata-kata tolol Anda, jadi saya mengkoreksi diri dan saya mencari beberapa pohon yang ada di BL1, BL3, desain 1, desain 2, bahwa tidak semua pohon yang mengeluarkan bunga jantan terus-menerus seperti ini, bunga jantan yang mengeluarkan bunga jantan terus-menerus seperti ini, kemudian selamanya menghasilkan serbuk sari yang bagus, belum tentu, Mas. Belum tentu. Ada yang dia keluar kering walaupun dipupuk itu enggak, kita akan melihatnya nih. Kalau kita zoom sekali lagi nih. Nah, ini keluar kering, Mas, bukan keluar dalam bentuk yang subur, warnanya hijau, baunya wangi yang nanti akan membantu penyerbukan, tidak. Apakah dia akan merangsang datangnya Lesdipius? Ya enggak juga, serbuk sarinya juga enggak ada. Maka sahabat The Brondol semuanya, mohon maaf sebelumnya, Pendi agak emosional menjawab ini. Agak emosional. Tanaman kelapa sawit itu memiliki kemungkinan untuk mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina pada satu pelepah, Mas. Sampai dengan hari ini secara komersil kelapa sawit bertongkol 2 belum dikomersilkan. Artinya bahwa akan memiliki 2 janjang per pelepah belum ada, sehingga hanya mengeluarkan 1 pelepah. Pelepah yang mungkin muncul adalah pelepah-pelepah yang dalam satu pelepah adalah mungkin dia akan jantan ataupun betina. Namun ada mitos di masyarakat bahwa harus ada, saya bikin konten itu adalah mitos di masyarakat, harus ada pohon jantan atau pohon jantan per satuan hektar. Saya bilang hoax, mitos, Mas. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Kita itu nggak tahu di pembibitan mana yang jantan mana yang betina jadi dipisah-pisahkan, itu tidak ada. Itu hanya alibi penjual abal-abal yang mungkin ada banyak cengkehnya dan sebagainya. Intinya tidak perlu, Mas. Sahabat The Brondol semuanya,
tidak perlu kita menanam khusus bunga jantan jika memang bukan perusahaan yang sudah di-sketch demikian rupa. Sehingga sekali lagi mohon maaf, konten ini agak emosional. Intinya adalah bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Kalau mau berdebat monggo saja dengan senang hati. Jika Anda memang lebih pintar dan lebih paham, tolong ajari saya, Tapi kalau Anda mengatakan idiot sementara Anda nggak tahu, akan saya kejar Anda dari kemana-mana. Karena bahwa sahabat entrepreneur juga cukup banyak. Tadi juga tak posting di Facebook. Mana Pak Penny tunjukkan orangnya? Tenang. Intinya bahwa tolong kata idiot, gila, kayak kemarin anjing semuanya. Di dalam dunia sosmed harus beradab, Mas. Harus beradab. Benar, otakmu itu adalah adab. Jadi kalau memang kamu tidak beradab, ya memang otaknya nggak sampai. Mungkin itu aja. Terima kasih dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.